Alamin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan karena habaib, karena Ibu Syarifah, karena dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kita pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya pada ini malam kita dikumpulkan Allah Ta'ala di Majlis Ta'lim Nurul Iman dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat majelis ilmu, majelis ibadah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kampung kita diberkahi Allah, rezekinya berkah, usahanya, dagangnya mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan kita semua dikayakan Allah, disucikan Allah, kekayaan kesucian untuk kepentingan agama Allah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, terkumpul dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pangkat dan kedudukan Rasulullah. Allah memuji lawan Nabi, Allah menyanjung lawan Nabi. Apakah lagi kita sebagai umatnya harus kita ingat dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah. Pantaslah kita itu setiap tahun mengadakan peringatan Maulid sebagai tanda bukti kita cinta, sebagai tanda kita ada iman kepada Nabi. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya ada di dalam diri Rasulullah ini adalah contoh teladan yang sangat baik. Siapa yang awal mencontoh Nabi, menalani Nabi, adalah bagi orang yang ada iman kepada Allah, ada kepercayaan hatinya dengan tentang hari kiamat, dan orang yang awal mengikuti Nabi, mencontoh Nabi, orang yang lidahnya selalu banyak menyebut Allah, mengingat Allah, hatinya banyak. Itulah yang sifat golongan nangkawa mengikut Nabi. Jadi kalau kita menjadi ulama, kita ambil teladan Rasulullah menyampaikan. Dalam keadaan umat yang disampaikan, tetap kita jangan dulu menyampaikan. Pada hari ini masih, kalau bilang minggu dirinya mau masih,
tetap kita sampaikan. Kita ingin meneladani Nabi, mencontoh Nabi, menyampaikan. Yang utama yang kita sampaikan nasihat lawan anak, lawan bini, lawan kuita. Yang bahaya sembahyang, mungkin sembahyang, mungkin kena biar Islam. Ada apa-apa anak mau ucap lawan kuita sampai itu terus masuk kita tumpah. Nyari juga sebaliknya, anak ini kan wani mau ucap kalau kena katulah kan dia. Namun abahnya ada sembahyang, mamanya ada beribadah, kita sebagai anak wajib kita mendoakan. Menerima kehasilan adakah tugas kita menyampaikan. Diri salah, anak salah, harus kita luruskan. Ikam rumahnya kayak itu salah, nampas kayak itu. Ikam lakai salah kayak ini, nampas kayak itu. Tetapi kita pernah menyampaikan nasihat, menyampaikan kepada anak dan bini, rasa sayang. Bukan kita tuh menyampaikan nasihat kepada alim pada ikam tak mau alim. Tetap kita menyampaikan kepada nasihat, ingin mencontoh Nabi, Nabi itu menyampaikan. Kita menyampaikan dengan menampakkan rasa kasih sayang. Kewajibanku lawan umat ada, kalau umatnya salah kita tak takutlah. Sehingga turunlah ayat kepada Rasulullah wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Hai kekasihku Muhammad, engkau sampaikanlah peringatan agama. Karena sesungguhnya peringatan agama jelas dan manfaat. Dalam riwayat Nabi hendak ambil pada Allah. Abang pernah ada baca Allah yang mengikut Nabi, ya Tuhan jangan sampai akan ya harus kita sampai semuanya ada waktu. Sifat manusia hendak langsung, hendak cepat, harus kita sampaikan. Wa kana al-insanu ajula. Sifat kebanyakan manusia hendak langsung, hendak berdoa hendak langsung kabul. Apa yang diminta hendak sugi. Ya Allah sugihakan wahai dua bangun kena urutan kain harus ada tahapannya, harus kita sabar. Kita menyampaikan sesuatu kepada yang lain mengikut cara Nabi menyampaikan. Mudah-mudahan rumah tangga kita ini menjadi golongan yang beruntung. Apa tanda rumah tangga yang beruntung? Mau menyampaikan nasihat dan mau menerima nasihat. Bini berucap ke abahnya, aku tak salah, ada hikmah. Aku siap menerima kepada ikam. Laki pun berucap, aku ingin siap menerima kepada, dan aku siap menasihati lawan ikam. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kebanyakan kita ada cocok lawan ini bagi kepada jadi aku tahu dari kepada ini aku tahu nah itu sombong itu yang ada menjadi itu akhlaknya tawadhu. Alhamdulillah aku bisa nang alim nang menasihati lawan aku laki sebagai pimpinan aku. Kayak juga laki ulang salah bini mana doa. Jadi ini abahnya salah kata atas. Ada. Sebab nang bahasanya bini jangan tumbuk dia lah. Soalnya aku sepunya. Kita asih
Kalau ucapannya baik, tetap kita asik, kita mengikut Nabi sifatnya tawab. Oke, Sayyidina Ali, ikam pandanglah ucapannya, janganlah engkau memandang rumah. Sekalipun ucapan ini anak nang mau ucap, biar bahaya salah anak kacamata, ilahi mana? Kita mau coba anak, terima kasih anak menunjukkan abah salam anak. Jadi dua anak abahnya ini sombong, ngomong bangsa kita ketularan ini anak tua. Dia sudah memakan uang, dia berhenti, dia sombong. Ingin kaya dia sudah memakan uang, tutup muhab ini wajib. Saudinya ya. Nah, jadi kita pakai akhlak Nabi, saling menyampaikan nasihat dengan kasih sayang, siap kita menerima nasihat. Sahabat Nabi ini adalah uswatul hasanah, contoh yang baik. Kalau kita jadi ulama diundang jauh, tetap kita nikmatinya, apunnya menyampaikan warisan Nabi. Padahal ini jalannya jauh, jalannya sakit, kelopok-kelopok, rasanya pecah gigi. Ada bapak ya Pak, dia kita hendak menyenangkan. Kalau sekali jarang kosnya. Jika mau undang aku, jarang bahannya, nah itu kan Nabi. Mau ubah, mau jujur ya, kamu kali ini ngomongin omplok dulu. Kamu sih bagi kau omplok jadi naik ubah. Soalnya ada bagi karena naik sih, nah itu belum berbincang, ada bincang. Oleh sebab itu kita kalau jadi ulama ada misi penghasilan. Nabinya berdagang. Dalam usia 12 tahun Nabi berdagang, kemana berdagang ke kota Syam di kampung. Dalam usia 25 tahun Nabi berdagang lagi. Kenapa Nabi berdagang? Supaya jangan meminta-minta. Penting ulama di zaman ini kaya, sugih. Jadi karena kawan yang lain alhamdulillah macam-macam ini begitu. Coba ulamanya susah, tak bisa hukum opah ya lah. Lagi awal pindah kancang sih menyampaikan hukum ini kada dibolehkan dalam agama. Datang namu panahan dan boleh lah, anaknya gitu. Asalnya 10 juta pada boleh ya. Bagi anaknya saya boleh ya. Allah Bang Marian ini tumpukannya banyak hijau mata. Allah hukum. Nah, kayak apa kita supaya sufi berdagang, nyatakan hasilnya sebagian dasar agama, sebagian dasar alam diri, sebagian dasar menambah modal. Usahakan bagi kita berdagang berusaha modalnya yang halal. Kalau bisa jangan modalnya berutang pulang di nangkong enggak. Nah, pada yang menghapuskan riba wa yuhbis sadaqah. Allah menghapuskan keberkahan usahanya apabila usahanya ini mengandung riba. Allah memberkahi usahanya apabila nambah usaha ini sambil berusaha sambil berbagi, sambil bersedekah. Jadi amalan bidul rizki bersedekah. Apabila kita bersedekah 1 juta, datang kita 10 juta. Sabab malaikat diwakilkan Tuhan membaca doa malaikat setiap pagi, Allahumma a'ti mumfiqan khalaqan. Ya Allah, siapa di antara umat Nabi yang sosial, gantikanlah, balaslah. Ada lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalaqan. Siapa yang sugih tapi apik enggan, datangkanlah kebinasaan hartanya.
Hari ini kalau kita paham amalan Idul Fitri bersedekah sosial. Apabila kita buka tangan, Allah Ta'ala buka tangan juga kita. Apabila kita apik itu. Nah, pakailah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam berusaha menyatakan untuk kepentingan agama. Sejam 2 jam kita berdagang bernilai ibadah. Wah, ini banyak nama aku habis, padahal habis. Agak hidungnya mantul, agak manis, tabel ya Pak. Apa bangsanya? Oh, aku bangsa kali ini. Karena di kampung ini sama kaumnya orang aku. Nah, bagian kaumnya al-aqla ya. Ada dari al-aqla. Yang ada al-qas, as-sagal, al-bahasir. Kenapa ya jadi Mama Habib? Karena dia lalu Mama Habib. Ada awalnya kita aku menamakan Imam Habib, aku yang Allah. Ini adalah berbahasa kita bagi dua. Kata orang dua kayak apapun jahatnya namanya bangkai kejiman dua. Kejahatan yang kita tutupi, bangkai yang kita sembunyikan, kemudiannya kajian yang baunya. Ada yang nama aku wali apa? Aku sudah jadi wali 5 tahun. Apakah tadi kamu wali kutub ya? Kenapa jadi nama aku wali? Kalau ini siapa nama angkat wali? Awalnya nama angkat. Kalau itu omongan yang awal itu jadi wali, nambah bukinya, nambah karamatnya. Nah ini karamat nyata aku lihat pada aku ini, aku memandang gigi apa? Gigi jualan atau gigi nangkanya. 5 gigi nyata-nyata 5 gigi aku pandang sekali masak jadi 10. Wali aku berbilang sedikit lebih baik. Lalu dia kawan coba makan dulu sedikit, selalu makan sepanjang, dari putih. Jadi kita jangan cukup kita mengaku jadi umat Nabi, jadi hamba Allah Ta'ala. Sembahyang mesti kita mengikuti Nabi. Sembahyang mesti berwudu. Kalau kita sembahyang ada niat, ada Fatihah yang kita baca, kita sembahyang mesti menghadap kiblat. Ini kada, wudu kada, bacaan kada, sembahyang asal ingat dia. Eleng apa semua ini? Aku sembahyang hati dia Allah. Ada mau ini Nabi dia sembahyang sampai kaki sini bang. Kalau gitu bisa gampang Pak sembol. Janganlah lagi jangan beribadah. Kawin pakai nikah ya. Kita kawin itu menikah lu Nabi dia pakai nikah. Orang menikah itu ada saksi, ada wali. Ini kawin ada saksi. Saksinya Allah Ta'ala juga. Walinya siapa? Walinya Allah Ta'ala. Nah ini kan besar. Harus kita bila nikah itu ada walinya, abahnya ada yang abah kandungnya, ada yang abah angkat. Kalau abah angkat kan besar, ada anak kandung sini. Nah jadi kalau kita jadi pembunuh harus hati-hati, harus teliti. Usia ini ada abah kandungnya, abah angkatnya, ada besar. Banyak pulang wah ini nikah batin ya. Ada pakai saksi, ada pakai wali, ada pakai mahar. Apabila lakiannya membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, apabila baca syahadat yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia baru. Nah itu ada ini salah ya Pak. Pada sesuai lawan nang
disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini adalah sebagai contoh yang baik. Kayak Nabi kawin, sabarnya, syukurnya lawan Allah Ta'ala. Dalam manaqib Sayyidah Khadijah adabnya luar biasa lawan Nabi. Sayyidah Khadijah memandang Nabi selama aku di Sayyidah Khadijah berumah tangga lawan Nabi 24 tahun. Pada bisa aku dengar Nabi itu berucap nang kasar, berucap nang maulah, aku sakit hati. Dan aku pun pada bisa juga menyakitkan hati laki. Tadi contoh lawan kita. Kita ini kada sampai 5 tahun berkumpul hanya setahun saja. Pada lagi Tuhan bakal lagi. Dari awal ayam. Saya pada dua di kemudian pas sudah 2 bulan 3 bulan lalu kalahnya bongol tambok bangsa jatuh ini. Ada naik Nabi selalu makan baik dengan ini baik dengan mudah rumah tangga kita sama aja rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga mesti ada bahasa kewajiban. Aku ada kewajiban lawan ini pun ada kewajiban lawan laki. Harus diperhatikan. Sama-sama menjaga, sama-sama memperhatikan. Sehingga di dalam khutbah nikah yang bacaannya innallaha la yuhibbut tawwabin wal tawwabin. Allah Ta'ala pada katidu lawan lalakiya nang kawin cuma tujuannya hendak ngerasain. Kayak rasanya pun begini. Ya. Pada tujuan hendak begini itu mengikuti sunnah Nabi. Kawin niat dengan memperbanyak umat Nabi. Kawin pulang niat supaya uli jangan berdosa. Cuma tujuannya kawin balaki begini hanya terasa. Ya namun buang ya. Kawin lagi karena nama kami buang. Karena banyak ada bertemu. Harus kita berumah tangga saling mendatangkan kebaikan, saling bertolong-tolong dalam kebaikan. Kalau bini bari sembahyang, Nabi namanya dengan banyak sembahyang di kewajiban kita lawan Tuhan. Ikau umatnya itu sembahyang, ya banyak aku pakai. Kita akan bikin hamba ada sedikit sembahyang. Daripada itu kita upahannya itu pulang kita lah. Kayaknya kita ya. Jadi kita bergolong-golongan dalam kebaikan. Kadang-kadang laki yang kolem beramal baik adat Nabi ini nampak sama. Kita ingin menjadikan rumah tangga kita semacam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pulang apabila kita ini berkumpul ini terangkat minta maaf, minta ampun. Kalau kita ini mati ada sampah minta ampun, minta maaf lawan lagi, habis kita dituntutnya di hadapan Allah Ta'ala. Apabila kita ini ada memberi manusia menyakiti bini atau bini menyakiti laki, mari kita bayar anak meninggal dunia membaca la ilaha illallah. Ada kisah binian anak mati dibacakan lakinya la ilaha illallah. Apa sahudan bini? Bukan. Ada banyak lain. Lalu dia lakinya tu lawas nang tertutup bukai. Jadi jangan nang tertutup bukai. Apa memang ini juga buka. Dibuka semuanya nang tertutup. Dibacaan orang tertutup. La ilaha illallah. Buka.
sampai lagi bukan nanti tapi nang kita sahid, nang kita pakai, nang kita unjing karena awam baca lain. Sekalinya laki ini dapat ilham. Maksud bukan di sini mungkin cuma seluas-luasnya. Nah kita ini berkumpul 10 tahun lebih pasti kita ini ada salah. Lalu laki berucap, ya Allah semua kesalahan diriku, aku ampuni, aku maafi, aku ridhoi. Mari bacaan tahlil kau banyak la ilaha illallah. Jadi mula bahwa apa lawan laki dan mahan menghaji maja. Wah ini belum ampun. Abahnya aku minta ampun lah habis. Nah aku ini cagancang memulung. Nah kalau ya. Umahnya kayak jiwa, abahnya kayak jiwa ucap. Nah aku umahnya lah minta ampun. Pasti aku ini ada salah. Kalau bilang aku ini kagak jangan menumpuk. Jangan sumpah. Kadang-kadang lagi sumpah kau minta ampun. Aku ada salah ikam nang salah aku banyak aku sombong namanya. Nah supaya kita ini mati mudah mendapat husnul khotimah. Lawan anda pala kita minta ampun. Kalau kita ini salah mendidik pada kami mendoakan lawan anak minta ampun supaya kita mudah matinya husnul khotimah. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat Nabi namanya Al-Qamah. Jadi sini Nabi melangi, Nabi ini kali itu melangi orang sakit. Sekalipun rumah sahabat itu jauh, Nabi melangi. Sebenarnya hak kita sesama kita melangi orang sakit. Nabi apabila melangi sahabat yang sakit, Nabi menyenangkan orang sahabat yang sakit. La baksa anda kau ikam sakit ini Tuhan sayang, Tuhan ingin membersihkan dosa kita. Nanti akhlak Nabi, cara Nabi Mbak Elang itu menyenangkan lawan yang sakit. Ini karena Mbak Elang pulih kepala. Ada di kami sama lawan abahku. Pada rakaat Senin dibun sih. Pasien yang sakit terdapat bangga. Ada juga orang membayar orang sakitnya. Ini kan ada tetangganya jadi kayak putih jalan. Jangan kita kayak itu. Ibu kita santangkan. Ya Nabi kepada orang sakit ini Tuhan sayang. Tuhan mau membersih. Sebab penyakit-penyakit yang menimpa kepada kita ini orang biasa, ini Tuhan sayang membersihi dosa kita. Lain wali-wali, nabi-nabi sakit itu untuk naik pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Al-Qamah ini anak meninggal dunia membaca bacaan Nabi zikir la ilaha illallah. Karena Allah yang membaca. Sekalinya penyebabnya kalau membaca zikir la ilaha illallah ada salah kamu kita. Dipanggil Nabi ibunya Al-Qamah. Tolong ya Nabi Al-Qamahnya anak dia. Napa kesalahannya dikam maafkan, dikam ampuni. Namun dikam kada memaafkan, kada maampuni. Aku jujur awak lalu mengenai Al-Qamah kau ucap ya Allah semua kesalahan aku Al-Qamah aku maafkan. Lalu dijalkin dengan Nabi kawannya membaca la ilaha illallah. Nabi ada pemahaman dosa orang manusia. Nah kadang-kadang kita ini berusaha tahukan orang manusia kasih kita takut pada usia mati meninggal utang. Ini dolim orang manusia. Kalau kita harus bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabidanya ada kesalahan.
lawan manusia. Apakah pada boleh berhutang? Boleh berhutang, tapi mahal pasca bayar. Jadi kebanyakannya bila berhutang terasa dibagi ya lama. Jadi tanggal 1 soalnya bawa pulang tanggal 10 terbayar ya. Dan lagi tanggal 10 bawa pulang tanggal 20. Kasihan kecewa rumah utang. Kadang-kadang membawa utang di bocor kena aku bayarnya habis bulan itu kiamat ya. Apalagi di zaman kita yang utang ke utang bayarnya lebih pada utang. Aku siap mau cari kamu habis itu dia paham-pahamnya lah. Tapi lah utang 1 juta bayarnya 1 juta 50. Jangan mohon ya. Itu himbau hukumnya. Kalau bisa jadi di kampung lain lah. Nama utang 1 juta bayarnya 1,5 juta. Yang bagus langsung menolong lawan yang susah. Jangan menginjek lawan yang susah. Gimana kita nak mengikuti Nabi? Nabi itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, termasuk adalah kita menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu. Alhamdulillah ini majlisnya. Berapa kali bisa kasih ini? Alhamdulillah selesai majlis kita. Mudah-mudahan majlis ini tambah barokah. Mudah-mudahan jamaahnya bertambah. Kalau kita ingin majlis kita ini tambah barokah dengan niat sama-sama menjadi ilmunya Allah. Bangunannya yang halal, yang membangunnya ikhlas, insyaallah. Dia bisa Allah lihat Baitullah. Baitullah itu kada suci, malam siang awal. Rahasianya Baitullah itu selalu didatangi manusia. Dari mana-mana datang manusia ke sana, orang sekali ke sana, anak lagi ke sana. Sabab bangunannya halal. Kada terbuat duit nang subhat, kada terbuat duit nang haram. Nama bangunnya Nabi, nama bangunnya ikhlas. Anakan Baitullah itu anakannya paling di bawah tangga, menunjukkan awalnya ya. Apabila kita pada mau ke majelis ilmu, ini satu tanda kita ini bakal matinya mati dari. Apabila ke majelis mau, alhamdulillah, bania ke majelis anak mengamalkan awal ilmu. Ada wahini berpasang niat, laman biar karena belum bisa membikinnya. Kita berniat jauh ke majelis semacam apa yang diniatkan Rasulullah. Ulun ya Allah berniat ke majelis berniat semacam apa yang diniatkan para ulama-ulama salafus saleh. Insyaallah dengan niat ke majelis dengan niat yang baik pasti kita dirahmat Tuhan menjadi baik. Ini banyak kita ni rancang ke majelis dari sini kawan laki masluani, kawan buikan masluani. Padahal majelisnya tadi ada dia. Ke majelis hanya menampakkan kekayaannya aja. Istilah begini ke majelis kenjual ke majelis. Ada lain kenjual menampakkan dalam amasnya. Sebelah kanannya sekilu, sebelah sekilu ya. Kalau 1 kilo, kepakanya 1 kilo, tidak begini juga. Bersih-bersih panas jangan kita kayak itu. Kemudian juga bangga tujuan salah ya. Apabila kita ke majelis dengan niat yang baik, sebulan kita ke majelis ada berubah. Nah asalnya kalau sumpahnya mau sembahyang. Nah asalnya kalau mau sembahyang berjamaah, mau sembahyang berjamaah. Nah mudah-mudahan kita juga niat yang baik sehingga mau lagi jadi hal yang baik. Dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlangsung pada
Itu semuanya anda golongan jalan sebagai tanda kita itu cinta dengan Nabi, cinta dengan ulama adalah menuntut ilmu. Ilmu itu adalah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan niat kita menuntut ilmu itu sampai kiamat. Apabila kita niat menuntut ilmu sampai kiamat, baru kita matinya mati sakit, bukan mati sakit. Mati sakit artinya mati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak lagi di majlis ini dibaca maulid, dibaca amalan-amalan berulang soleh, dibaca ilmu, dan ini majlis yang sangat luar biasa. Sehingga ini majlis yang mendatangkan rahmat, mendatangkan kabar. Karena awal biar kalah ke majlis seminggu sekali, semalam ke majlis mesti dipaksa, dibiasakan sambil kita tolong bertolong dalam menyenangkan Rasulullah. Semua gawian apapun yang kita gawi, Nabi melihat. Baik yang kita gawi, Nabi melihat. Jahat yang kita gawi, Nabi melihat. Banyak menyedihkan Nabi kah, kita ini banyak menyenangkan kah? Apabila kita menggawi maksiat, menggawi yang sia-sia, Nabi memerintahkan ampun bahwa Tuhan mudah dia Nabi dari itu jangan lagi berulang. Apabila menggawi kebaikan, Nabi senang. Nabi adalah mendoakan bahwa kita kalau bisa pulang bawa anak jaga majelis, latih biasakan anak memberi yang baik. Jangan sampai anak ini dilihatkan gaulannya siapa-siapa. Jadi pada berbila kehilangan kambing menjadi mananya kambing kok, kehilangan ayam menjadi kehilangan anak tahu aja. Anak di sini hilang di bawah kain, aku pak. Ada bertanggung jawab, bawa diri, bawa anak ke majelis. Majelis itu kan awas dua, paling awas dua jam. Kalau ini kita mengantuk-antuk, berterbangun bukan? Karena apa ini berkahnya ilmu ini luar biasa. Ilmu itulah yang bisa berubah kita menjadi baik. Ada kisah maling ini bagiannya baca tulisannya. Jahat nakal, tereman ya kan, sekali akhirnya berubah. Hendak taubat, hendak kembali ke jalan Tuhan yang baik. Bocah lawan gini, aku umatnya yang baik. Maka taubat. Jalannya jadi ini di kampung majelis. Di situ ada majelis. Oke, ini anak baik. Untuk pembacaan di majelis ini menurut dulu. Ketahuan ini malik, ini bakas malik. Banyak tuh pengajian mulia. Selalu boleh melewati pandang waru. Jadi malik waru. Dari waru bila bono-bono bila hapuk masih ambil. Menjur waru hanya di buku waru yang diambilnya. Yang punya di bawahnya berumah. Kalau di rumah abahnya masih jelas menyusun Allah. Ya abahnya hanya tinggal gigiin aku ambil. Sebelum aku ke pengajian, walau habis sakaran. Insya Allah dapat ilmu. Yang kita di rumahnya sedikit. Akhirnya kita baik. Sekitar karena bisnis mengumpul. Ada Habib di dalam ini majelis. Ada unang wali, ada unang setengah wali, ada nang sufi, ada nang alim. Apabila kita berkumpul dan banyak, dia mengambil kata. Pasti dalam majelis ini ada unang baik. Unang dikasih itu Tuhan niat kita mengambil kata. Insya Allah kita bisa jadi baik. Apabila sudah kita menggawi yang baik-baik mau ke majelis, kita baca
sambil kita berdoa mudah aku bisa ikhlas, mudah aku bisa menentu kami. Apabila kami yang jahat kita bertaubat, aku berjanji karena Allah tadi memperbilang baik, aku hendak taubat. Dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan ilmu. Di sini ada ijazah tauhid. Ilmu tauhid nisbahnya kepada Imam Abul Hasan Al-As'ari. Ini tauhid namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah bahasa kita mengaji sifat 20 wujud timbang pokok itu sampai mutakalliman. Itu bagus dihafal, bagus dibaca. Kalau Allah Ta'ala sifatnya wujud, ya ada kita harus kita iman kepada Tuhan. Apabila kita membaca sifat Allah ilmu, alim itu hanya Tuhan saja. Aku tidak ada alim. Ada. Di sini ada silsilah masalah ilmu tauhid. Kita ambil kepada ulama-ulama sampai kepada ulama ahli tauhid dan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita mengambil ijazah, kita menjadi kakak. Kita mengumpul lawan sirik itu kuat iman, kuat yakin. Insya Allah kita menjadi kuat iman, kuat yakin. Apabila kuat yakin kita lawan Tuhan, insya Allah hati kita tambah lapang. Tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi pusat. Jadi kalau apabila masih pusat, masih sedih, itu lemah tauhidnya. Pada tapi kuat keyakinannya. Dan di sini ada ijazah Imam Syafi'i, masalah ibadat kita mengikut cara Imam Syafi'i. Ini ada ijazahnya sampai kepada Imam Syafi'i. Apabila ilmu amal kita ada hubungan dengan ulama-ulama yang di atas, insya Allah kita dapat syafaat sini. Hari kiosini kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Ini namanya berkah ulama. Kita masuk di satu buku, menulis buku isinya kisah Nabi. Ini tulisannya ada Arab Melayu, ada lagi masuk biar bisa paham. Ada waktu kita baca kisah Nabi, akhlak Nabi kayak apa. Di sini ada perkataan Nabi, di sini ada doa-doa Nabi. Andai kata dia bisa kitab ini kada paham, tapi insya Allah manfaat anak yang tidak membaca. Ada anak yang membaca, cucu yang membaca, dia meninggal ini kitab ini namanya manfaat. Bagi mungkin meninggal ini sia-sia, kita menanggung dosanya. Jadi kitab ini dibaca anak kita, dibaca cucu kita, kita meninggalnya dapat pahala. Amal jariah. Nabi yang bilang apabila naik haji, usahakan bawa kop di masjid, nuka Quran yang di Makkah, minta tok wakop, anggap Quran di masjid. Selama Quran kita itu dibaca, diamalkan, kita dapat pahala. Namanya amal jariah. Termasuk di sini ada salawat Imam As-Sibli, yang mana beliau sangat dicintai Nabi sehingga ulama bertanya kepada yang sendiri apa amalan dia sampai diketemui Nabi, disayangi Nabi. Beliau sendiri ulun aku begini membaca lapor dia aku kawan kain Allah habis sembahyang waktu dibaca lapor dia aku sampai kain Allah disambung dengan sallallahu alaihi ya sayyidina Muhammad. Tadi ada ijazahnya, mudah kita dapat tahu hidayah membaca. Apabila kawan baca menunjukkan kita ini disayangi Nabi. Jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah kita baca lafaz ja'akum baik-baik. Lafaz ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaina ankum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu alaihi ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
hadir kepada semua jemaah amalan dalam ini buku kepada semua jemaah puluh dijazahkan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Aulia Wassolihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bis-syahadah. Ya Allah ya salam. Ya Allah ya salam sadrina wa ala barakatina Indonesia wal muslimin. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.